Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan semuanya. Akan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu gangguan genetik dan perkembangan pada kifosis, skoliosis, dan tortikolis. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Fadina Rismawati, ada saya sendiri, Fadia Ibani, Nabila Finka Ansari, dan Salsabil Putri Indira. Selanjutnya kepada rekan saya. Itu di kondisi yang ditandai dengan lekukan punggung yang cukup. Kifosis umumnya digunakan untuk menjelaskan adanya kondisi lekukan yang berlebih. Kifosis dapat terjadi pada usia berapapun, tetapi paling sering terjadi pada wanita yang lebih tua. Kifosis yang berkaitan dengan usia seringkali terjadi setelah osteoporosis, melemahkan tulang belakang hingga menyebabkan keretakan dan kompresi. Kifosis jenis lainnya dapat dilihat pada remaja akibat malformasi dari tulang belakang atau penjepitan tulang belakang seiring dengan berjalannya waktu. Kifosis yang ringan dapat menyebabkan sedikit gangguan, namun kasus yang lebih berat dapat menyebabkan timbulnya nyeri dan perubahan bentuk. Penanganan pada kifosis bergantung dari usia, penyebab lekukan, serta dampak dari lekukan. Ya, untuk epidemiologinya yaitu kifosis ini sering terjadi pada anak-anak, remaja, dan juga lanjut usia. Paling sering terdiagnosis pada remaja umur 12-17 tahun, dan jarang terdiagnosis pada anak kurang dari 10 tahun. Juga jarang terjadi pada orang dewasa, namun apabila ada faktor kongenital bersifat menetap dan statis bisa juga terjadi pada orang dewasa. Prevalensi kifosis pada laki-laki dan perempuan itu hampir sama, yaitu rasionya 2:1. Scheuermann's kifosis banyak terjadi pada usia belasan tahun dengan populasi 78%. Lalu prevalensi di Amerika Serikat itu ada 1% hingga 8%. Ya, untuk etiologinya, jadi berdasarkan etiologinya itu, kifosis dibagi menjadi 3, yaitu ada postural kifosis, Scheuermann's kifosis, dan congenital kifosis. Ya, yang pertama ada postural kifosis. Kifosis adalah jenis kifosis yang paling sering terjadi dan terlihat saat masa pertumbuhan. Penelitian menunjukkan kifosis ini lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki. Kifosis jenis ini ditandai dengan kondisi tulang belakang yang melengkung hingga 50 derajat atau lebih. Biasanya disebabkan oleh postur tubuh yang salah, seperti bersandar di kursi dengan posisi yang terlalu membungkuk, atau akibat membawa tas sekolah yang terlalu berat. Bungkuk pada postural kifosis tergolong lentur dan dapat diperbaiki dengan fisioterapi rutin. Kifosis ini juga jarang menimbulkan nyeri, sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada Scheuermann's kifosis, yaitu terjadi ketika tulang belakang mengalami kelainan pada perkembangannya. Kifosis ini terjadi sebelum masa puber dan lebih sering terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Umumnya, lengkungan pada kifosis ini kaku dan memburuk seiring pertumbuhan sehingga membuat penderitanya tidak bisa berdiri lurus. Pada sebagian orang, kifosis ini bisa sangat menyakitkan. Nyeri bisa terasa di punggung bagian atas atau bagian bawah. Yang ketiga ada congenital kifosis. Kifosis jenis ini terjadi akibat kelainan perkembangan tulang belakang saat di dalam kandungan. Kelainan bisa terjadi pada satu atau lebih tulang belakang dan dapat memburuk seiring pertumbuhan anak. Congenital kifosis membutuhkan tindakan bedah secepatnya guna mencegah bungkuk bertambah parah. Belum diketahui penyebab dari congenital kifosis, namun diduga terkait dengan kelainan gen, karena pada beberapa kasus, kondisi ini dialami anak dari keluarga dengan riwayat congenital kifosis. Untuk patofisiologinya, dari posisi ini masih diketahui, penyakit Scheuermann dilaporkan disebabkan oleh gangguan
Pada pertumbuhan epifisis vertebral, dinyatakan bahwa ada proteoglikan atau protein yang mengalami glikosilasi yang jumlah tinggi, melimpah, dan jumlah kolagen pun rendah dalam struktur tulang. Ada kekurangan tumbuhan di beberapa bagian tulang. Ini menyebabkan kifosis vertebra di kemudian hari. Untuk tanda dan gejalanya, pada penderita kifosis dapat menunjukkan gejala yang berbeda. Namun pada umumnya kondisi ini ditandai dengan yang pertama perbedaan pada tinggi bahu kanan dan kiri, yang kedua perbedaan pada tinggi atau posisi skapula atau tulang belikat, yang ketiga kepala terlihat lebih condong ke depan dibanding bagian tubuh lain, yang keempat saat membungkuk tinggi punggung atas terlihat tidak normal, yang kelima otot hamstring atau otot belakang paha terasa kencang, yang keenam nyeri punggung dan kaku, yang ketujuh tetapi dalam kondisi yang ringan tidak tidak menunjukkan gejala apapun. Langkah diagnosis untuk langkah awalnya itu dengan pemeriksaan fisik termasuk tinggi pasien. Lalu minta pasien membungkuk untuk melihat kelengkungan tulang belakang dari samping. Lalu minta pasien berbaring untuk melihat apakah tulang belakang menjadi lurus atau tetap bengkok. Bila tulang belakang pasien lurus saat berbaring, pasien diduga mengalami postural kifosis. Namun bila tulang belakang pasien tetap bengkok saat berbaring, diduga pasien mengalami Sturman's atau congenital kifosis. Yang keempat, pemeriksaan saraf untuk melihat seberapa baik impuls saraf tulang belakang, terutama jika pasien mengalami mati rasa atau melemahnya kekuatan otot. Diagnosis atau pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada uji pencitraan. Foto ronsen dapat memperlihatkan tingkat kelengkungan dan mendeteksi kelainan bentuk tulang belakang. Bila dokter memerlukan gambaran tulang belakang yang lebih jelas, maka pemeriksaan CT scan akan dilakukan. Sedangkan MRI dilakukan bila dokter menduga ada tumor di tulang belakang. Yang kedua, yaitu ada uji kepadatan tulang atau density scan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat tingkat kepadatan tulang, sehingga dapat dilakukan tindakan untuk mencegah kerapuhan tulang yang akan memperburuk kifosis. Yang ketiga ada tes darah, yaitu pemeriksaan sampel darah dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya infeksi seperti tuberkulosis. Faktor resiko. Faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kifosis itu yang pertama ada usia, penyakit osteogenesis imperfect, skoliosis, sifida, penyakit Paget, kanker dan pengobatan kanker, menurunnya kepadatan tulang dapat menyebabkan tulang belakang bengkok, degenerasi bantalan sendi tulang belakang, cedera tulang belakang, dan kondisi medis lainnya. Untuk pencegahannya, kifosis osteoporosis dapat dicegah dengan cara yang pertama itu mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium dan vitamin D, dan yang kedua melakukan pemeriksaan densitas tulang secara rutin pada usia yang disarankan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skoliosis. Definisi dari skoliosis itu tersendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu skolios, yang berbengkok. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang berupa lengkungan ke samping atau lateral. Jika dilihat dari belakang, tulang belakang skoliosis ini akan berbentuk seperti huruf C atau huruf S. Definisi lain menyatakan, skoliosis adalah sebuah tipe deviasi postural atau penyimpangan postural dari tulang belakang dengan penyebab apapun, yang dicirikan oleh adanya kurva lateral pada bidang frontal yang dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan rotasi korpus vertebra pada bidang aksial dan sagital. Epidemiologi dari skoliosis merupakan kelainan tulang belakang yang sering terjadi. Menurut Ken, diperkirakan bahwa skoliosis dengan kelengkungan lebih atau sama dengan 10 derajat terjadi pada 25/1000 penduduk. Sebab yang paling sering ditemukan masih idiopatik.
Dan skoliosis yang terjadi pada anak-anak lebih berat dibandingkan dengan dewasa, dikarenakan progresivitas pertumbuhan kelengkungan tulang belakang pada anak-anak terjadi lebih cepat. Selain itu, insiden skoliosis juga meningkat pada orang-orang yang memiliki kelainan neuromuskuler atau faktor predisposisi lainnya. Berdasarkan The National Scoliosis Foundation di Amerika Serikat, didapatkan skoliosis pada 6.000 orang, dan 2% hingga 4% adalah 5 idiopatik skoliosis pada dewasa. Idiopatik skoliosis pada dewasa atau adolescent idiopathic scoliosis terhitung pada 80% dari kasus idiopatik skoliosis dan sering terjadi berumur antara 10 hingga 16 tahun. Pasien idiopatik skoliosis terbanyak pada orang dewasa adalah wanita, dengan insidensi bervariasi tergantung pada derajat kelangkungan dan tipe dari skoliosis. Ciri khas pada pasien skoliosis adalah berpostur tubuh yang tinggi. Wanita dewasa yang skoliosis saat remaja dengan kelangkungan toraks ke arah kanan. AIS atau Adolescent Idiopathic Scoliosis meliputi pria dan wanita dengan rasio yang tidak sama. Kelangkungan tulang belakang sering terdapat pada daerah toraks atau torakolumbal dan pada banyak kasus seringnya melengkung ke arah kanan. Perbedaan insidensi antara pria dan wanita berhubungan dengan derajat kelangkungan. Bagaimanapun, pada pasien dengan kelangkungan tulang belakang 25 derajat atau lebih sering terjadi pada wanita. Infantile idiopathic scoliosis atau idiopathic scoliosis pada bayi sering ditemukan pada umur 6 bulan dan banyak terjadi pada laki-laki dan keturunan Eropa. Kelangkungannya sering terjadi pada tulang belakang segmen toraks dan melengkung ke arah kiri. Pada banyak kasus, kelangkungan tersebut dapat diobati pada saat umur 3 tahun. Jumlah skoliosis pada bayi berjumlah hanya 0,5% dari seluruh skoliosis yang idiopatik pada Amerika Serikat dan 4% hingga 5% pada negara Eropa. Juvenile idiopathic scoliosis atau skoliosis pada anak-anak hampir sama dengan dewasa. Perempuan lebih banyak terkena pada tipe ini. Kelangkungan skoliosis pada anak-anak seringnya ke arah kanan karena tingginya rasio progresi kelangkungan dan perlunya operasi. Maka skoliosis 6 pada tipe ini disebut dengan malignasi subtipe dari adolescent idiopathic scoliosis. Etiologi dari skoliosis ini sendiri belum dapat ditentukan dengan pasti. Namun ada beberapa kemungkinan penyebabnya, yaitu yang pertama faktor genetik atau keturunan, kedua postur tubuh yang kurang baik, 3 abnormalitas anatomi vertebra atau kelainan tulang belakang, 4 ketidakseimbangan kekuatan dan massa kelompok otot di punggung. Patofisiologinya berawal dari adanya saraf-saraf yang lemah atau bahkan lumpuh yang menarik ruas-ruas tulang belakang. Tarikan ini berfungsi menjaga ruang belakang berada pada garis yang normal, yang bentuknya seperti penggaris atau lurus. Tetapi karena suatu hal, diantaranya kebiasaan duduk yang miring, membuat saraf yang bekerja menjadi lemah. Bila ini terus berulang menjadi kebiasaan, maka saraf-saraf itu bahkan mati. Ini berakibat pada ketidakseimbangan tarikan pada ruas tulang belakang. Oleh karena itu, tulang belakang yang menderita skoliosis itu bengkok seperti huruf S atau huruf C. Klasifikasi dari skoliosis ada terbagi menjadi 2. Yang pertama ada struktural skoliosis, yang kedua ada fungsional skoliosis. Untuk yang struktural skoliosis ini biasanya tidak reversibel dan bisa berupa skoliosis idiopatik, kongenital, atau yang didapat skoliosis neuromuskular. Biasanya struktural skoliosis ini diakibatkan oleh kelainan tulang belakang. Untuk fungsional skoliosis disebabkan posisi yang salah atau tarikan otot paraspinal unilateral yang dapat disebabkan nyeri punggung dan spasme otot. Perbedaan panjang tungkai, herniasi diskus, spondylolistesis, atau penyakit pada sendi panggul juga dapat menyebabkan terjadinya skoliosis fungsional. Pada skoliosis fungsional tidak terjadi rotasi vertebra yang bermakna dan biasanya reversibel. Terapi pada skoliosis dapat memperbaiki kurvatura yang terjadi. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya.
Ya, terima kasih. Dan saya mohon izin untuk melanjutkan. Selanjutnya itu yaitu ada manifestasi klinik. Untuk yang pertama itu paling umum lekukan yang tidak normal dari tulang belakang. Yang kedua, penurunan kualitas hidup dan disabilitas, nyeri, deformitas yang mengganggu secara kosmetik, hambatan fungsional, masalah paru, kemungkinan terjadinya progresivitas saat dewasa, dan gangguan psikologis. Yang ketiga itu tulang belakang menyimpang dari garis tengah atau mungkin menjadi jelas ketika pasien membungkuk ke depan. Kalau menurut tes Adams. Sedangkan level dan arah sifat cembung dari kurva major perlu dicatat. Misalnya right thorax, berarti kurva di tulang belakang dada dan cembung ke arah kanan. Lalu yang keempat itu ada pinggul atau pelvis yang menjulur keluar di sisi cekung dan tulang belikat pada sisi cembung. Payudara dan bahu juga mungkin asimetris. Kelima itu dengan toraks skoliosis. Rotasi menyebabkan sudut tulang rusuk keluar atau menonjol sehingga menghasilkan asimetris rusuk pada punuk di sisi cembung kurva. Yang keenam, dalam deformity yang seimbang, maka occiput adalah di atas atau melebihi garis tengah. Dalam keadaan tidak seimbang atau decomposite, yaitu kursa ini occiput tidak melebihi garis tengah. Nah, untuk diagnosisnya itu, kalau dalam anamnesis, pada skoliosis dengan kelengkungan kurang dari 200, tidak akan menimbulkan masalah. Namun, keluhan yang muncul yaitu rasa pegal, sedangkan pada kelengkungan 20-40 derajat, penderita akan mengalami penurunan daya tahan dalam posisi duduk atau berdiri lama-lama. Nah, bila lengkungan ke samping terlalu parah, yaitu ukuran kurva di atas 400, akan menyebabkan kelainan bentuk tulang belakang yang cukup berat. Keluhan 9 akan semakin berat seiring dengan berjalannya pertumbuhan tulang. Sedangkan untuk diagnosis pemerintah fiksi, yaitu menggunakan salah satu cara namanya The Adams Forward Bending Test yang dilakukan dengan cara melihat pasien dari belakang, menyuruhnya membungkuk 90 derajat ke depan atau kayak ruku dengan lengan menjutai ke bawah dan telapak tangan berada pada lutut. Nah, temuan abnormal berupa asimetri ketinggian iga atau otot-otot vertebra pada satu sisi. Deformitas tulang iga dan asimetri garis pinggang tampak jelas pada kelengkungan 30 derajat atau lebih. Sedangkan yang kedua itu melihat pasien dari depan. Asimetri payudara dan dinding mungkin akan terlihat. Tes ini sangat sederhana, hanya dapat mendeteksi kebengkokannya saja, tetapi tidak dapat menentukan secara tepat kelainan pada tulang belakang. Pemeriksaan neurologis atau pemeriksaan saraf itu dilakukan untuk menilai kekuatan, sensasi, atau refleks. Sedangkan untuk diagnosis pemeriksaan fisik, tanda-tanda yang bisa diperhatikan itu yang pertama tulang bahu yang berbeda. Salah satunya itu bahu terlihat lebih tinggi dari bahu lainnya atau elevated shoulder. Lalu yang kedua tulang belikat menonjol akibat dari terdorongnya otot oleh kurva primer skoliosis atau prominent scapula. Yang ketiga itu lengkungan tulang belakang yang nyata dapat terlihat secara jelas dari arah samping penderita atau spinal cord. Yang keempat, tulang panggul terlihat miring sebagai penyesuaian dari kurva skoliosis atau uneven waist. Yang kelima, itu perbedaan ruang antara lengan dan asymmetrical arm to brain distance. Dan yang terakhir itu ada diagnosis dengan pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiografi dapat mengukur derajat kurvatura skoliosis secara kuantitatif. Teknik standar untuk mengukur sudut kurvatura skoliosis itu dengan sudut Cobb. Pemeriksaan radiografi dilakukan dalam posisi berdiri, kecuali jika pasiennya tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan secara telentang. Panggul, pelvis, dan femur bagian proksimal itu harus terlihat. Kurva skoliosis dikatakan ringan bila sudut Cobb yang terbentuk itu kurang dari 25 derajat, sedang bila 25-45 derajat, dan berat itu jika lebih dari 450 derajat. Nah, pada anak-anak dan remaja, mayoritas tulang dilihat dengan garis riser pada krista iliaka untuk memperkirakan pertumbuhan tulang yang pesat, progresivitas skoliosis, dan berhentinya pertumbuhan. Kurva skoliosis yang disertai rotasi mungkin lebih sulit ditangani dan menyebabkan gangguan pada rongga dada sehingga dapat mengganggu pernapasan. Secara radiografi, posisi pedikel menunjukkan derajat rotasi yang terbaik. Pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI
itu dilakukan atas indikasi nyeri, gangguan neurologik, kurvatura torakal kiri, skoliosis juvenil idiopatik, progresif yang cepat, dan defek kulit. Selanjutnya itu ada kortikolis. Dengan definisinya itu berasal dari bahasa Latin, itu twist terputar, dan kolom itu leher. Jadi torticollis merupakan kelainan kongenital di mana muskulo SCM-nya itu mengalami fibrosis dan gagal memanjang, sementara tubuh anak terus tumbuh sehingga terjadi deformitas progresif. Torticollis sering terjadi pada anak dan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bawaan atau congenital muscular torticollis atau CMT. Dan yang didapat setelah lahir yaitu acquired torticollis. Ini adalah contoh gambarnya. Sedangkan untuk epidemiologinya itu berdasarkan data statistik di Indonesia menunjukkan 1 dari 300 bayi lahir dengan torticollis otot bawaan. Kelainan ini lebih sering terjadi pada anak pertama. Torticollis terjadi pada 0,4% dari seluruh kelahiran. Untuk torticollis muskular non-kongenital, rata-ratanya itu terjadi pada usia 40 tahun. Perempuan lebih sering terkena dengan perbandingan 2:1 dibandingkan laki-laki. Dan untuk etiologinya yang secara lokal itu pada orang dewasa, setiap abnormalitas atau trauma tulang vertikal bisa menyebabkan torticollis, termasuk trauma minor, tegangan atau regangan, fraktur, dislokasi dan subluxasi, lalu sering menyebabkan spasme dari otot leher. Pada anak usia 2-4 tahun, biasanya torticollis sering disebabkan oleh abses retofaringeal. Torticollis juga bisa terjadi akibat adanya infeksi yang mengikuti trauma atau infeksi di sekitar jaringan atau struktur leher termasuk faringitis, tonsilitis, epiglotitis, sinusitis, otitis media mastoiditis, abses nasofaring, dan pneumonia lobus atas. Dan untuk etiologi secara kompensasinya itu sering merupakan mekanisme kompensasi dari penyakit atau simptom lain seperti strabismus dengan pares nervus 4, nystagmus kongenital, dan tumor fossa posterior. Dan untuk sentralnya itu torticollis sering juga disebabkan oleh reaksi distonia sekunder terhadap obat-obatan seperti fenotiazin, metoclopramid, haloperidol, carbamazepin, phenytoin, dan terapi L-dopa. Pada wanita usia 30-60 tahun, idiopatik spasmodik torticollis akan meningkat, sedangkan pada anak, etimologinya itu torsion dystonia, drug induced dystonia, dan cerebral palsy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya ada etiologi tidak jelas. Selain beberapa etiologi yang tadi disebutkan oleh rekan saya, juga terdapat penyakit torticollis kongenital yang tidak diketahui secara jelas. Namun biasanya bayi dengan torticollis memiliki riwayat yang pertama itu persalinan yang sulit atau sungsang, di mana otot leher sternocleidomastoideus atau SCM terenggang, robek, dan terjadi perdarahan. Penyembuhan yang terjadi membentuk jaringan ikat disertai pemendekan otot. Yang kedua ada posisi dalam rahim di mana aliran pembuluh darah balik dari SCM terhambat sehingga otot tersebut kurang mendapat suplai darah yang berakibat otot menjadi rusak dan digantikan oleh jaringan ikat. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama itu ada tremor, gerakan seperti getaran atau menggigil yang tidak disadari pada kepala. Yang kedua ada sakit leher, yang ketiga ada gerakan leher yang terbatas, yang keempat ada kaku pada otot leher, yang kelima ada pembengkakan otot leher, yang keenam ada bahu yang tampak lebih tinggi daripada satu sisi yang lain, yang ketujuh ada sakit kepala. Lalu selanjutnya ada patofisiologi torticollis kongenital. Torticollis kongenital ini jarang dijumpai. Insidensinya itu kurang dari 2% dan diyakini disebabkan oleh trauma lokal pada jaringan lunak leher sebelum atau selama persalinan. Trauma otot sternocleidomastoideus ini saat proses persalinan menyebabkan fibrosis atau malposisi intrauterin yang menyebabkan pemendekan dari otot sternocleidomastoideus.
bisa juga terjadi hematom yang diikuti dengan kontraktur otot. Biasanya anak-anak seperti ini lahir dengan persalinan sungsang atau menggunakan forceps. Penyebab lain yang mungkin yakni herediter dan oklusi arteri atau vena yang menyebabkan fibrosis jaringan di dalam otot sternocleidomastoideus. Selanjutnya ada patofisiologi torticollis equirus. Torticollis equirus ini bisa disebabkan oleh distonia otot vokal atau oleh kelainan sistem saraf pusat. Distonia vokal maupun kelainan sentral dapat berupa suatu proses idiopatik maupun proses infeksi, inflamasi, tumor, atau trauma. Kelainan ini dapat terjadi pada otot leher, vertebra servikal, maupun otak. Adanya tumor pada dasar tengkorak atau tumor fossa posterior dapat menekan suplai saraf ke leher dan menyebabkan torticollis. Sementara itu, adanya infeksi pada faring posterior dapat mengiritasi saraf yang menyuplai otot leher dan menyebabkan torticollis. Infeksi ini dapat diobati dengan antibiotik jika tidak parah, tetapi dalam memerlukan debridement atau bedah pada kasus yang sulit diatasi, distonia servikal yang menimbulkan manifestasi klinis torticollis juga dapat terjadi akibat stres emosional, physical overload, gerakan mendadak, atau penggunaan obat tertentu. Meskipun sangat jarang terjadi, beberapa contoh obat yang dapat menimbulkan torticollis akut adalah phenytoin dan carbamazepine. Selanjutnya ada diagnosis. Untuk mendiagnosa kondisi torticollis, dokter akan melakukan beberapa hal seperti yang pertama itu pemeriksaan fisik. Kepala pada penderita torticollis dapat terlihat miring, condong ke depan atau ke belakang, seperti tertarik atau menoleh ke salah satu sisi. Kedua, ada tes lainnya seperti X-ray pada leher, CT scan, lama kepala miring ke atas. Setelah menyingkirkan penyebab lain seperti anomali tulang, discitis, dan limfadenitis. Yang kedua ada leher menjadi tidak seimbang dan pendek pada bagian yang fibrosis. Di sisi yang fibrosis, telinga mendekati bahu, garis mata dan garis bahu membentuk sudut. Normalnya itu sejajar. Perkembangan muka dapat menjadi asimetris. Lalu yang ketiga itu terdapat benjolan berbatas tegas yang melibatkan satu atau kedua kaput sternocleidomastoideus ini. Benjolan ini bersifat free, tidak nyeri, terdiri dari jaringan fibrotik dengan deposit kolagen dan migrasi fibroblast di sekitar serat sternocleidomastoideus yang atrofi. Yang keempat ada kelainan ini juga menghambat perkembangan motorik anak. Bayi menjadi susah telungkup, susah duduk, cenderung menggunakan tangan saja, susah untuk merangkak, dan cenderung malas berjalan. Oke, terima kasih. Jangan di-close dulu ya. Ini saya mau tadi ngasih revisi sebentar deh. Coba buka slide-nya yang pas diagnosis skoliosis. Tadi ada yang salah kayaknya. Diagnosis skoliosis. Terus nah ini. Itu pada skoliosis dengan kelengkungan kurang dari bukan 200 ya, 20 derajat. Nanti aku lihat bahwa itu nanti benerin 20 derajat sama yang belakang sampai bawah kepala itu ukuran kurva di atas 40 derajat. Ini juga 40 derajat. Ini nanti diganti ya, jadi nanti pas sudah di-share ke teman-temannya udah nggak salah. Aku kelupaan. Udah itu aja sih. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-temannya? Ya, izin bertanya. Ya, Nadira. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Nadira Generaliski. Izin bertanya kepada kelompok dan juga kepada Ibu. Tadi saya lihat di PPT itu kan kebanyakan yang mengalami kifosis itu kisaran umur 12 sampai 17 tahun. Untuk orang dewasanya itu jarang terjadi. Pertanyaan saya kenapa
orang dewasa jarang mengalami jarang mengalami kifosis seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman. Oke, gimana? Kelompoknya ada yang bisa jawab? Mohon izin Ibu, apakah boleh ditampung dulu pertanyaannya? Oh, boleh, nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan yang lain? Biar sekalian. Ayo. Nggak apa-apa, jawabin aja dulu Salsabil. Iya, baik. Ibu izin menjawab ya atas pertanyaan Nadira tadi terkait kenapa orang dewasa jarang mengalami kifosis. Karena yang Nadira tahu dominannya itu kifosis terjadi pada usia 12-17 tahun. Nah, jadi sebenarnya itu kifosis dapat terjadi pada usia berapapun, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lanjut usia. Dan kifosis sendiri kenapa dominan pada usia 12-17 tahun itu dikarenakan pada usia remaja kifosis itu terjadi karena malformasi tulang belakang atau penjepitan tulang belakang seiring berjalannya waktu. Dan juga kenapa bisa jarang terjadi pada usia dewasa. Nah, tadi kan di PPT dijelaskan jarang terjadi pada orang dewasa, namun apabila ada faktor kongenital bersifat menetap dan statis, bisa juga terjadi pada orang dewasa. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan, jika orang dewasa tersebut tidak memiliki faktor kongenital atau faktor keturunan yang bersifat menetap dan statis, maka kemungkinan untuk terjadinya kifosis pada orang dewasa itu kecil. Seperti itu, kurang lebih, mohon maaf. Apakah terjawab, Nadira, pertanyaannya? Ya, terjawab. Terima kasih, Sabil. Oke, ada tambahan dari yang lainnya? Ya, interupsi, Bu, izin bertanya. Ya, Meilin. Ya, izin bertanya kepada kelompok yang presentasi dan Ibu mungkin saya punya pertanyaan, Bu. Tadi kan pada PowerPoint dijelaskan bahwa pada patofisiologi dari skoliosis berawal dari saraf-saraf yang mengalami kelemahan ya, Bu. Kemudian kelemahan saraf-saraf saat mengalami skoliosis itu apakah dapat mengganggu sistem persarafan untuk anggota tubuh lain, Bu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, bisa dijawab Salsabil atau kelompok yang lain. Ibu mohon izin ditampung dulu lagi. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Ya, mungkin kelompok ini anggota lainnya bisa bantu jawab. Nggak apa-apa, nggak mesti Salsabila. Ya, baik. Apakah teman-teman anggota kelompok 8 bisa bantu jawab pertanyaan Meilin tadi? Mungkin saya menambahin ya yang ada tadi, kenapa banyak ya tadi benar dewasa ada juga kalau dia mempunyai faktor lain. Tapi kalau kenapa lebih banyak pada usia remaja, karena kalau untuk skoliosis yang bersifat itu ya kebiasaan, dia lebih bersifat kebiasaan. Jadi kalau misalkan yang bersifat anak SD pun juga ada yang banyak skoliosis, karena jadi kayak misalkan duduk posisi duduk di belajarnya kan dari jam 7 sampai jam 12 gitu. Terus ada juga sampai yang malah sampai jam 4. Nah, itu posisi duduk, posisi dia bawa tas, nah itu berpengaruh terhadap struktur tulang belakang gitu. Makanya
lebih banyak usia remaja karena seperti itu kalau misalnya secara statistis. Akan berpengaruh kepada keluarga. Nah, menurut jawaban kami itu bisa terjadi akan mengganggu ke organ yang lain karena kan saraf ini saling terhubung dengan sistem-sistem yang lainnya. Dan terus juga jika saraf tulang belakangnya itu melemah, itu akan menyebabkan gangguan pada beberapa fungsi tubuh seperti hilangnya sensor motorik ataupun kendali gerak seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami jawab. Seperti itu, Mei. Terima kasih. Bisa diterima, Melin. Ya, Ibu, terima kasih jawabannya. Jadi kalau misalnya memang saraf ya, ini kayak penyakit apa ya? Kalau itu kayak semacam penyakit kompensasi gitu. Jadi karena salah satu bagiannya lemah menyebabkan yang lainnya juga ikut-ikutan lemah. Jadi kalau saraf lemah otomatis otot-otot sekitar situ nggak bekerja maksimal, bisa menimbulkan dia memendek ototnya atau lama-lama menjadi kontraktur. Nah ya pasti kan otomatis yang lainnya juga kena kayak gitu. Jadi mungkin saraf-saraf lemah itu kan tadi di situ dijelaskan teman-teman kalian mungkin karena kebiasaan duduk yang salah. Jadi mungkin kalau posisi apa namanya, misalkan duduk, murid-murid duduk sambil nulis gitu kan, pasti dia salah satu miring lateral fleksi ke salah satu sisi biasa kebiasaan kan. Nah itu berarti ada salah satu sisi yang mungkin kalau misalkan yang pakai tangan kanan ya mungkin enaknya dia ada juga yang miring lateral fleksi ke kanan. Jadi apa namanya, terang sebelah kirinya cembung gitu kan, agak cembung. Nah itu posisinya lama-lama kayak gitu kan menyebabkan skoliosis, jadi dia bentuk C. Nah itu jadi kalau misalnya lama-lama ke situ saraf-saraf sebelah lateral, sisi lateral diskusnya itu kejepit ya, itu bisa menyebabkan ya mungkin akan timbul masalah lain lagi kayak low back pain seperti itu. Jadi emang kesatuan sebenarnya. Gitu. Nah, lagi pertanyaan? Instruksi, Bu. Ya, ya Giska. Instruksi, mohon izin bertanya. Di bagian diagnosis atau langkah awal kifosis sendiri itu kan tertulis dari PPT-nya itu bila tulang belakang pasien lurus saat berbaring, pasien juga mengalami postural kifosis. Terus tulang belakang pasien tetap bengkok saat berbaring, juga pasien mengalami Spearman atau congenital kifosis. Nah, menurut kelompok kalian, posisi tulang belakang yang normal ketika berbaring itu harus seperti apa? Terima kasih. Baik, bisa dijawab pertanyaan dari Giska. Bisa terjawab. Gini, kalau misalkan tidur kira-kira ya bisa dilihat kan jadi dari segi sagital ya. Kalau misalkan kalian tidur posisi yang baik ya, kalau misalkan untuk berat badan yang ideal ya, misalkan taruhlah di model normal, model kan badannya oke kelihatan ya posisinya. Jadi kalau misalkan pada saat tertidur itu kelihatan
celah antara leher dan belakang, itu kelihatan. Itu normal seperti itu. Terus mungkin ada di lumba 5 pastikan antara torakal dan lumba 5 tuh ada ke pinggul kan pasti ada lekukannya itu kan. Nah, kalau misalnya masuk tangan itu masih normal, seperti itu sih kalau normal. Kalau misalkan dari tidur terus ternyata torakalnya itu pas posisi tidur tapi agak ngangkat ke atas dan mungkin kepalanya nggak jatuh ke bawah, ini nggak pakai bantal ya, nggak jatuh ke bawah, ya itu berarti tidak normal kayak gitu sih. Kalau misalnya mau dilihat secara kasat matanya, Giska. Ya, ada yang menambahkan lagi kelompoknya? Ya baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Iya. Kalau misalnya nggak posisi tidur pun bisa juga suruh pasien untuk merapat ke tembok, jadi nyender ke tembok gitu. Nah itu lebih jelas mungkin. Kalau tiduran kan mungkin agak ada kasur ya. Kalau misalnya tembok kan permukaan keras dan rata, jadi kelihatan di situ. Posisi pasien suruh berdiri, mepet tembok, nyender tembok gitu, posisi kaki sampai kepala nyender ke tembok. Nah, nempel ke tembok, nah itu kita bisa lihat dari sagital sisi sampingnya. Nah ini apa? Itu makanya tadi lihat kelihatan lekuk lehernya kelihatan, lekuk untuk lumbal 5-nya kelihatan, seperti itu. Terus skapulanya nempel ke tembok sampai shoulder kayak gitu, itu normal. Kalau misalnya yang kyphosis biasanya dia nggak akan nempel dari arkus shoulder yang belakang itu nggak akan nempel ke tembok biasanya karena udah tulangnya udah kebentuk gitu. Oke. Sudah pahami, Giska? Ya, baik. Atau ya. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Interupsi, Ibu. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Askia Zahra. Izin bertanya kepada kelompok dan Bu Luhur. Kan tadi definisi tortikolis itu kan gagalnya pemanjangan tulang ya. Terus bisa jadi kongenital, bawaan, atau bisa jadi setelah lahir. Nah, kalau yang terjadi setelah lahir itu apakah bisa disebabkan oleh kurangnya gizi saat masih bayi, atau ada hal penyebab lain yang terjadi setelah lahir itu? Terima kasih. Oke. Pertanyaan untuk Azkia. Ya, Ibu izin menjawab pertanyaan dari Askia. Kan tortikolis itu gagalnya pemanjangan ulang. Terus hal tersebut bisa terjadi setelah lahir ya. Terus apakah dapat disebabkan oleh kurangnya gizi pada bayi? Kalau bukan itu penyebabnya, apa penyebab lainnya gitu ya pertanyaannya. Nah, jawabannya itu tortikolis yang didapat setelah lahir atau tortikolis acquired itu bisa disebabkan oleh distonia otot vokal atau oleh kelainan sistem saraf pusat. Distonia vokal maupun kelainan sentral dapat berupa suatu proses idiopatik maupun proses infeksi, inflamasi, tumor, atau trauma yang dapat terjadi pada vertebra cervical. Saraf pusat atau otot vokal. Nah, contoh penyakit yang dapat menjadi etiologi torticollis acquired ini adalah adenitis, tonsilitis, sinusitis, mastoiditis, faringitis, abses retroparingeal, abses nasofaring, pneumonia lobus atas, dan tumor cerebellar. Lalu tortikolis akut juga bisa disebabkan oleh trauma tumpul pada kepala dan leher atau dari kesalahan posisi saat tidur. Jadi itu Askia, apakah pertanyaannya
Apakah jawabannya bisa dipahami? Baik, terima kasih Marina. Ya, seperti ya, Askia. Jadi memang bisa. Jadi sebenarnya lebih banyak kalau misalnya pas setelah melahirkan itu karena ototnya, karena cleidomastoideus sih jadi kayak kalau kita pegang tuh kayak keras gitu di sini. Jadi karena jadi dia merongkol, otomatis si posisi lehernya dia lateral flexis sama rotasi. Nah ini seperti ini. Nah ini di sebelah sininya stop karena cleidomastoideus sama ini di sini merongkol gitu. Nah itu biasanya posisinya di terapinya ya kita kontra gerakannya sama posisi misalkan dia lateral fleksi ke kanan kita lateral fleksi ke kiri terus sambil dirotasi. Nah seperti itu biasanya kalau untuk terapinya ya. Tadi dijelasin karena bisa juga karena posisi tidur salah. Jadi kalau misalkan kadang-kadang bayi senangnya satu sisi, nah itu bisa juga bisa seperti itu, tapi nggak kalau misalnya dalam semalam ya nggak akan terjadi sternocleidomastoideus ya. Tapi biasanya ibu senangnya nyusuinnya sebelah kiri aja karena gampang. Kalau misalkan nyusuin sebelah kiri payudara dengan sebelah kiri, nah itu kan pasti posisi bayinya ya ke kanan terus gitu kan. Pasti nah itu lama-lama bisa menyebabkan sakit juga. Kalau orang dewasa biasanya tengkleng, apa sih salah bantal bisa jadi itu kayak gitu. Ya, ujung-ujungnya ke situ juga. Kalau misalnya orang dewasa yang sudah ngerti biasanya kita latihnya karena kalau misalnya dengan tadi masa sih kita suruh dia ngaca gitu. Jadi posisi yang ngaca kan dia tahu posisi yang lurus seperti ini. Gini lepas Bu, posisi lurusnya seperti ini. Mungkin kalau dia biasanya seperti ini ya dia pikir itu biasa. Cuma kan kita ngelihatnya nggak miring kan. Cuma kalau misalnya dia dengan ngaca seperti ini harus biasa seperti ini. Jadi lama-lama dia tertarik gitu. Kalau untuk saraf, karena saraf biasanya ada penyumbatan untuk kelemahan di saraf kranial ketujuh ya, saraf ketujuh itu yang kalau nggak salah verticobulocorealis ya, saya lupa. Ya, pokoknya tugasnya mempertahankan posisi tegaknya kepala gitu. Kalau misalkan si nervus 7 itu bermasalah atau terhambat ya karena ya berarti kan tidak bisa mempertahankan ya berarti dia gini terus gitu ya lama-lama bisa menimbulkan si tegang di leher ini gitu. Ya, bisa dipahami ya. Iya, makasih banyak ya Ibu. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Iya, interupsi Ibu. Ya, Salsabila. Iya, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Salsabila Putri Wijaya dari Dompet Visual Terapi. Izin bertanya, Ibu dan kelompok terkait skoliosis, apakah saat dewasa mungkin di sekitar umur 20 tahun ke atas, skoliosis ini derajatnya itu masih bisa bertambah? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, gimana jawabannya? Kira-kira? Baik Ibu, saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Salsa. Jadi untuk pasien dewasa itu masih bisa bertambah skoliosisnya karena memang skoliosis ini lebih banyak diderita di anak-anak karena pertumbuhan tulang pada anak-anak ini kan lebih cepat ya dibandingkan semakin dewasa pertumbuhannya itu semakin melambat. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa pun juga masih bisa bertambah parah skoliosisnya. Jadi apabila orang dewasa ini tetap mempertahankan posisi duduk atau posisi tubuhnya itu dalam keadaan yang salah, maka hal ini pun akan menambah parah skoliosisnya, bisa juga menambah derajat kelengkungan dari skoliosisnya tersebut. Dan juga apabila orang dewasa, semakin dewasa kan semakin tua juga akan mengalami degeneratif. Jadi untuk otot-otot dan saraf-saraf pada tulang belakangnya semakin tua, maka akan semakin melemah. Jadi hal ini pun juga bisa mengakibatkan otot-otot yang ada di sekitar tulang belakang ini lemah untuk menahan tulang belakang dari pasien yang sudah tua ini. Jadinya itu akan mengakibatkan kondisi tulang dari pasien tersebut pun juga akan mengalami skoliosis dan juga
mempengaruhi tulang belakang menjadi kondisinya tidak normal seperti sebelumnya. Jadi bisa semakin melengkung. Seperti itu mungkin dari saya, apakah sudah terjawab? Iya, sudah Yasmin, terima kasih. Ya, Salsabila, jadi seperti itu ya. Jadi skoliosis ini kasus yang semakin cepat ditangani semakin bagus gitu. Mengantisipasi untuk terjadi skoliosis ya malah lebih bagus gitu. Jadi jangan nunggu lama. Biasanya pasien awalnya mungkin kalau misalnya derajatnya baru 10 derajat sama 20 derajat mungkin nggak sadar kalau itu skoliosis, dia cuma pegel-pegel aja gitu. Lama-lama tambah bungkuk, tambah miring ya malah lebih susah gitu. Jadi mungkin dia dengan miringnya itu nyaman. Kalau misalnya kita paksain posisi tegak, dia mungkin malah agak ganjel mungkin karena sudah terjadi mungkin pemendekan ya daerah yang cekungnya gitu. Ya itu bisa ya susah gitu kebiasaan. Jadi ya bisa bertambah parah bisa gitu. Skoliosis yang lebih bungkuk nanti dia malah berpengaruh ke sistem pernafasan. Jadi biasanya kalau misalkan kira-kira skoliosis yang masih ringan, kita biasanya suruh dia gantungan di pintu tuh, jendela pintu, jadi hangover gitu loh. Jadi tangannya di atas gantungan. Nah, itu salah satu cara latihan untuk skoliosis biasanya kayak gitu. Kalau misalkan yang memang udah struktural ya, yang udah tulangnya itu ya dioperatif sistemnya. Jadi tulang belakangnya dioperatif, nanti dilurusin, nah itu lebih susah kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, sama. Ada lagi pertanyaan? Ya, mohon izin bertanya Ibu. Perkenalkan, saya Fajariana. Ya, izin bertanya. Ya, mohon izin bertanya kepada kelompok 8 dan Ibu Luhur. Pada penyakit kifosis itu bagaimana ya penata laksanaan fisioterapinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ana atas pertanyaannya. Sebelumnya mohon izin Ibu, di sini ada pertanyaan dari room chat dari atas nama Zidni Ilmanafian. Izin bertanya Ibu dan teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya bertanya melalui kolom chat dikarenakan saya nggak bisa open mic dari tadi, suaranya tidak keluar. Mohon izin bertanya, apakah seseorang yang sudah didiagnosis menderita penyakit kifosis, apakah bisa disembuhkan secara permanen? Ya baik, kepada teman-teman kelompok bisa langsung dijawab pertanyaannya. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Fajariana ya yang tadi bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada kifosis ya. Yang pertama itu menggunakan IRR yang bertujuan untuk melancarkan sirkulasi darah. Yang kedua menggunakan TENS yang bertujuan mengurangi nyeri. Yang ketiga itu massage yang bertujuan mengurangi spasme dan melepaskan perlengketan otot. Yang keempat itu dengan exercise. Nah, exercise ini ada 4 gerakan. Yang pertama, hold in prone position, itu bertujuan menguatkan otot posterior deltoid, rhomboid, erector spine, dan juga gluteus. Lalu ada hold in prone, yang bertujuan penguatan otot middle deltoid, rhomboid, gluteus, dan erector spine. Yang ketiga ada scapula push, yang bertujuan menguatkan otot-otot rhomboid, trapezius, dan deltoid. Yang keempat ada pectoral stretch, yang bertujuan menguatkan otot pectoralis minor dan mayor, serta anterior deltoid. Dan yang terakhir ada body bridge, yang bertujuan untuk menguatkan dan merelaksasi
Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kurang anak, apakah? Ya, baik. Terima kasih untuk Fadina dan kelompok 8. Oke, untuk peraturan fisioterapinya ya kurang lebih seperti itu ya. Cuma mungkin daripada IR lebih masuk diatermi sebenarnya, kecuali nggak ada kontraindikasi ya di tubuh pasien ya, nggak ada pen, nggak ada logam, kita pakai diatermi mendingan daripada IR. IR kan hanya permukaan ya, permukaan kulit panasnya. Kalau misalkan untuk nyampe ke pararumbal ya bisa, tapi kayaknya ya mendingan diatermi sih. Dan memang ya massage perlu, sama yang pasti terapi latihan yang diutamakan juga terapi latihannya. Kalau misalnya kita cuma pakai modalitas saja tapi terapi latihan dan manual yang dipakai biasanya susah. Dan koreksi postur sama skoliosis juga seperti itu, koreksi postur semuanya gitu. Oke, Fajariana udah jelas. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya di chat dari Zidni Nyoman, gimana sudah terjawab? Iya Bu, interupsi. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Zidni ya Ibu. Sebelumnya menurut kelompok kami mengenai pertanyaan dari Zidni, apakah seseorang yang sudah didiagnosis menderita penyakit kifosis itu bisa disembuhkan secara permanen? Menurut dari kelompok kami itu tidak bisa, karena kan kifosis ini merupakan kalau kita nulis, kayak misalkan contohnya kita nulis terlalu bungkuk atau terlalu bengak atau bagaimana. Nah itu menurut saya, menurut kelompok kami itu tidak bisa disembuhkan secara permanen. Mungkin bisa saja dia sudah disembuhin, tapi kalau misalkan kebiasaan dia, pola hidup dia tidak baik, itu tentu akan terjadi lagi dan akan terkena lagi penyakit kifosis seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Jika Ibu Luhur ingin menambahkan, dipersilakan Ibu. Baik, Nabila. Zidni sebenarnya tergantung. Jadi tadi kan sudah dijelaskan etiologinya bisa karena postural dan kongenital ya. Kalau secara postural ya tadi karena kebiasaan duduk yang salah, bawa tas yang berat gitu. Mungkin kalau postural lebih mudah disembuhkan. Kalau secara permanen ya tergantung. Kayak tadi Nabila sudah menjawab, tergantung dari kebiasaan dia, pola hidupnya dia. Kalau misalkan kita udah sembuhin tapi dia bisa menjaga pola sikap tubuhnya ya mungkin bisa. Tapi kalau misalnya dia balik-balik lagi ya dia akan seperti itu lagi gitu. Tergantung derajatnya juga ya. Mungkin kalau misalnya mereka kalau postural bisa diperbaiki dengan sikap tubuh, latihan seperti itu. Tapi kalau misalkan udah struktural ya mungkin harus melalui operatif. Nah setelah operatif itu gimana ke depannya, nah tergantung dia pasca operasinya seperti itu. Kalau misalkan secara permanen ya bisa-bisa aja, tergantung komitmen dari pasien kayak gitu. Karena ada juga kalau pakai tapping, kinesio tapping, komitmen berat itu ada, jadi bentuknya kupu-kupu gitu. Nah itu jadi memposisikan tegak badan gitu. Misalnya kayak model-model catwalk itu suka pakai untuk latihan, mereka pakai itu supaya tegak jalan di catwalknya seperti itu. Itu bisa buat latihan untuk atau penggunaan sehari-hari untuk pasien kifosis atau skoliosis kayak gitu. Jelas nggak pertanyaan saya? Jawaban saya ini soalnya anak saya di sini sambil main, takutnya agak jelas nggak suaranya? Terjelas kok Bu, terdengar dengan jelas. Oke, kalau gitu ada lagi pertanyaan? Interupsi Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Irsyad Hanafi. Izin bertanya kepada Ibu dan kelompok.
Tadi kan di epidemiologi dijelaskan bahwa penyakit kortikolis sering terjadi pada anak pertama. Itu kenapa bisa terjadi ya, Bu? Ya, gimana pendapatnya kelompok ini? Ya, baik Ibu, izin menjawab pertanyaan dari Irsyad Hanafi tadi tentang mengapa penyakit tortikolis sering terjadi pada anak pertama. Jadi, menurut penelitian di Indonesia itu 1 dari 300 bayi lahir dengan tortikolis otot bawaan. Dan kelainan ini lebih sering terjadi pada anak pertama. Nah, tortikolis otot bawaan ini tuh disebabkan oleh sternocleidomastoid yang merupakan otot ketat yang menghubungkan tulang dada dan tulang selangkap pada tengkorak. Jadi otot ini mungkin saja mengalami kerusakan saat lahir atau kepala terpelintir ke arah saat masih di uterus. Terus kenapa sering terjadi pada anak pertama? Bisa nih kemungkinannya dikarenakan orang tua yang masih awam tentang kehamilan. Jadi seperti timbulnya masalah pada masa perinatal akibat kondisi kesehatan ibu yang kurang baik, lalu perawatan selama kehamilan yang kurang optimal, serta menangani persalinan yang tidak tepat. Contohnya itu kayak terjadinya trauma persalinan yang biasanya pada bayi lahir letak sungsang seperti itu. Apakah jawaban saya tadi udah bisa terjawab, Irsyad? Iya, terjawab Salsa. Makasih ya. Iya, baik, terima kasih. Oke, benar ya menurut Salsa. Ya, memang seperti itu. Biasanya anak pertama kan karena ya orang tua yang awam, mungkin persalinannya yang normal. Kalau anak pertama biasanya normal tuh lebih susah persalinannya kan, karena ya baru jalan pembukaan lah mungkin. Jadi ada bantuan dari dokter gitu kan, ditarik gitu, bisa jadi kayak gitu. Ya, sama benar. Yang Salsa bilang tadi sudah cukup mau menjawab. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau enggak nanti ini saya mau share tambahan slide. Jadi ini yang tadi slide yang dari teman kelompok ini sudah cukup bagus. Ini cuma tambah-tambahan aja. Jadi nanti bisa dikombin sama kelompok yang ini gitu. Jadi nah ini kelihatan nggak? Sebentar. Sebentar ini Zoom saya error. Oke, udah jelas ya, kelihatan ya. Nah, jadi ya gini aja deh. Ini jadi kalau misalkan dilihat dari, nah ini tadi kalau misalkan tadi yang saya jelasin kifosis kalau bisa dilihat dari sisi sagital ya. Misalkan bisa dilihat, nah ini misalkan bayangin ini si pasien kifosis ini nempel di tembok, nah ini kelihatan kifosisnya.
Jadi antara si kepala dan tembok nggak akan nyambung kan, karena ini aja torakalnya udah menonjol keluar seperti ini. Nah ini kan kalau misalkan dia normal ya dia pasti akan nempel ke tembok. Ya torakalnya udah. Nah ini ada lekukan leher. Nah ini seperti ini normal, yang bagian cervicalnya. Ya. Nah ini torakalnya juga ada lekukan. Nah ini kalau misalkan kasus lordosis, lumbalnya ini yang ke dalam banget. Nah ini untuk leher normal, lordosisnya kelihatan dalam, lebih luas. Tambah lagi misalkan pasien-pasien lordosis akan tambah berat kalau dia menggunakan heels, high heels, atau hamil tambah besar, hamilannya tambah lordosis. Nah biasanya ini yang menyebabkan ibu sakit pinggang, ibu hamil sakit pinggang. Nah ini kalau skoliosis kelihatannya dari belakang, dari posterior. Nah ini cervicalnya, dia akan miring. Ini torakalnya, lumbalnya. Nah ini seperti ini ya skoliosis. Nah ini good posture. Kalau misalkan dilihat dari occipital garis lurus ya, posisi yang proporsionalnya ya seperti ini, dari antara depan sama belakangnya. Nah ini ya, ini thoracic nah seperti ini. Nah ini lordosis, back seperti ini. Nah ini klasifikasi, tadi saya rangkumin klasifikasi etiologi skoliosisnya, ada yang non struktural bersifat reversible dan struktural bersifat irreversible. Jadi misalkan yang bersifat reversible itu yang bisa diperbaiki, bukan karena penyebab struktur, jadi fungsional, bersifat reversible, jadi bisa dibalikin seperti semula. Kalau yang sudah bersifat irreversible sulit, atau mungkin harus operatif atau bedah-bedah lah seperti itu. Nah bersifat reversible ini biasanya karena postural, nyeri karena spasme otot, jadi kompensasi nyeri. Jadi misalkan dia nyeri pinggang sebelah, atau kan nyeri perut biasanya kita akan membungkuk seperti itu kan. Nah kalau nyeri perutnya berterus-terusan, nyeri punggung disebabkan mungkin karena lambung, karena ginjal bisa aja. Jadi dia akan seperti ini terus membungkuk seperti terus menerus, menyebabkan spasme di otot belakang. Ya lama-lama dia akan seperti itu bentuknya, terus menerus gitu. Jadi dengan nyaman posisi itu. Nah itu bisa menyebabkan skoliosis lama-lama. Panjang tungkai tidak sama panjang, tungkai bawah tidak sama panjang, terus tidak sama panjang dan yang sebenarnya. Jadi mungkin karena penyebab lain ya. Kalau misalkan tungkai tidak sama panjang, mungkin dia bisa diantisipasi dengan penggunaan sol sepatu. Jadi tungkai yang pendek itu kita biasanya diantisipasi dengan penambahan sol sepatu, jadi panjangnya sama. Jadi kalau misalkan tungkai kiri sama kanan nggak panjang, otomatis kan berdirinya kayak apa ya? Ya, jadi ada miring pasti pelvicnya miring salah satunya kan. Kalau misalnya kita lihat siapa yang artis seperti itu ada di KSF, saya lupa namanya. Yang kakinya lebih panjang. Itu lama-lama pelvicnya miring, otomatis shoulder-nya juga miring. Ya itu menyebabkan skoliosis lama-lama karena di posisinya seperti terus. Kalau misalkan itunya dipanjangin, si tungkainya disamain rata, atau mungkin ya tambah dengan tambah sol, atau mungkin ada operatif yang menambah tulang, kayak misalkan di Korea kalau misalnya kita tahu, jadi ada operasi penambahan tulang jadi lebih tinggi, itu bisa, kalau misalnya bisa seperti itu, bisa kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang struktural ini yang tidak bisa diperbaiki, ya bersifat idiopatik, yang terdiri dari juvenil infantil yang berusia 0-3 tahun, yang 4-9 tahun menderitanya disebut jenis juvenil, dan 10 tahun disebut adolescens. Nah, ini skoliosis osteopatik terdiri atas kongenital atau didapat. Ada juga yang bersifat neuropatik. Nah, ini bisa kalian baca ya, sama yang tadi, cuma saya tambahin aja. Nah, ini penjelasan yang tadi, bagian tadi. Mana lagi ya tadi saya masih tahu.
Nah, ini letak dan bentuk kurva. Jadi letak kurva itu bisa di cervical, di torakal, atau lumbal, atau beberapa area. Jadi bisa cervical dan torakal. Jadi bentuk kurvanya bisa C dan S. Kalau di torakal itu biasanya bentuk C. Nah, kalau misalkan bentuk S biasanya di torakal dan lumbal. Jadi dia makanya bentuknya S seperti itu. Nah, ini bentuk osimetri dalam waktu yang lama. Biasanya kalau udah S ya kita perbaikannya pasti lebih banyak ya. Otomatis tulang otot yang harus dirilis ya lebih banyak seperti itu. Terus, nah ini klasifikasi kurvanya. Skolios ringannya tadi itu kurang dari 20 derajat ini yang tadi saya bilang ya, bukan 200. Terus yang sedang disebut sedang 20 sampai 40 derajat. Lalu di skoliosis sedang ini mulai terjadi perubahan struktural vertebra dan kosta. Ini udah mulai terjadi nih. Skoliosis berat itu lebih dari 40 derajat sampai 50 derajat berkaitan dengan rotasi vertebra yang lebih besar, sering disertai nyeri dan pada sudut lebih 60 sampai 70 derajat terjadi gangguan fungsi kardiopulmonal, bahkan menurunkan harapan hidup. Karena kalau misalnya udah semakin tinggi derajatnya pasti kerja paru jantungnya kan akan terhambat karena kita semakin istilahnya terhimpit ya. Jadi lama-lama bisa menyebabkan ketidakmaksimalan pernafasan paru. Nah, itu menyebabkan menurunnya harapan hidup seperti itu. Makanya sebaiknya fisioterapinya ya menuruni derajatnya atau setidaknya jangan sampai tuh derajat kurvanya lebih besar seperti itu. Nah, gimana caranya mengukur derajat kurva itu dengan metode COP. Nah, tadi ada kan dibahas metode COP. Nah, caranya gimana? Nah, ini. Jadi metode COP ini, nah ini biasanya dilihat dari hasil ronsen. Nah, ini kita itu bisa dilihat, bisa hitung pakai penggaris, bisa juga. Jadi setelah dapat hasil ronsen seperti ini, cari ruas tulang yang paling miring di bagian atas kurva dan menarik garis sejajar dengan ujung ruas tulang belakang. Nah, jadi kan ini seperti ini nih, tarik yang paling miring, paling atas, seperti ini di garis sejajarnya yang miringnya. Lalu yang sama, cari ruas tulang yang paling miring di bagian bawah kurva yang menarik garis sejajar dengan ujung ruas tulang belakang. Nah, itu kita cari yang paling miring ya ini, yang didapat. Lalu buat garis siku dari garis yang dibuat pada poin pertama dan poin kedua. Sudut yang terbentuk antara dua garis paralel tersebut adalah sudut COP. Nah, ini setelah dia ini mungkin ini tarik sampai ke kalau misalkan ini ditarik sampai ujung sini pun jadi akan sama dapat hasilnya berapa derajat. Cuma kan nggak mungkin kan kepanjangan. Jadi ya tarik cari yang tengah-tengah kosta, lalu tarik ujung lagi seperti itu. Ini adalah disebut angel COP-nya, sudut COP-nya seperti berapanya didapatkan dari sini. Gitu. Paham ya? Nah ini skoliosis kalau misalnya tanda-tandanya. Tanda-tanda skoliosis uneven shoulder tadi, jadi shoulder-nya tidak rata, skapulanya pasti juga nggak rata. Nah ini jarak antara siku dan pinggang ini beda ya kiri kanan. Hipnya juga miring seperti itu. Nah ini panjang tungkai tadi dibahas panjang tungkai, perbedaan panjang tungkai gimana cara ngitung panjang tungkai. Nah ini kalau jadi panjang tungkai itu ada 3 cara menghitungnya. Panjang tungkai ini juga di penghitungan panjang tungkai ini juga digunakan pada saat kalian ketemu sama fraktur tungkai. Pasti bahas tuh panjang tungkai. Gimana? Jadi nah ini semuanya ditulis. Jadi kalau misalkan kalian menulis panjang tungkai itu menggunakan true length, bone length, sama apparent length. Jadi misalkan panjang tungkai true length. Nah ini cara hitungnya, jadi pasiennya tidur, terus dari sias ke malleolus medialis melalui patella. Sama itu kiri kanan. Jadi kalau misalkan penghitungan panjang tungkai, panjang lengan tuh di dua-duanya ya, yang sehat sama yang sakit. Jadi bisa kita tahu panjang tungkainya beda ya karena ada perbandingan antara dua yang diukur ya. Nah ini jadi menggunakan meteran atau midline. Jadi posisi awalnya dari sias kiri atau kanan,
ke malleolus medialis melalui patella. Nah, itu protapnya seperti itu. Kalau misalnya bone length ini ada 2. Jadi bone length panjang tulang dengan 2 cara. Dari trochanter Mayer ke condylus lateralis femur itu berapa senti, lalu dari tuberitas tibia ke malleolus medialis berapa senti. Itu ada 2 panjang tulang. Itu misalnya bone length lebih ke fraktur sebenarnya. Jadi fraktur, misalkan fraktur femoris. Nah, ini kalau misalkan kita ukur dari pakai true length atau apparent length kan ya mungkin bisa kita nggak tahu bedanya di mana kan. Apa mungkin di tulang tibianya atau tibia fibulanya atau di tulang femorisnya. Jadi makanya dipakai dua cara bone length kayak gitu. Kalau apparent length itu dari umbilicus ke malleolus ratelar melalui patella. Nah, kalau misalkan 3-3-nya ini beda, ya berarti memang sudah fix panjang tungkainya berbeda seperti itu. Paham sampai sini panjang tungkai? Mungkin kalian bisa bayangin dulu nanti kalau untuk praktek ya emang harus ketemu atau enggak nanti kalian praktekin ke saudara kalian, kakak adiknya, cara ngitungnya seperti pakai ini gampang kok. Kalau misalkan kalian udah ketemu sama orang yang bisa diukur, biasanya gampang. Lalu penanganannya, nah ini umumnya longkang skolisis dapat diobati tanpa tindakan bedah di mana penilaian diambil atau diterapkan oleh ukuran sudut. Nah, jadi kita temuin dulu sudut kopnya berapa. Kalau merupakan kalian ortopedi, mau nggak mau harus ke bedah ortopedi. Tujuan pengobatan untuk skoliosis adalah mencegah progresivitas skoliosis ringan sampai sedang, lalu melakukan koreksi dan stabilisasi pada skoliosis yang lebih berat menggunakan pengobatan. Jadi tadi ya tujuan kita yang dari ringan yang cuma nggak sampai 20 derajat, jangan sampai dia meningkat lagi sudutnya, jadi masuk ke kategori sedang, jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya yang sudah berat ya harus pakai pengobatan, mau nggak mau. Nah ini salah satu caranya bisa dengan menggunakan brace ya, biasanya jadi lurusin si yang melengkung tadi, yang cembung tadi. Nah ini pakai brace bisa seperti itu. Ketiga kategori penanganan pada skoliosis berdasarkan dari derajat. Kalau skoliosis ringan cukup diterapi dengan latihan dan masas. Ini bisa ya, atau dengan tambahan tadi yang tadi pakai diatermi, pakai modalitas bisa. Lalu kalau untuk sedang, latihan, masas dan modalitas dari memakai spinal brace yang tadi. Jadi tambah spinal brace ini kalau untuk yang sudah di atas 40 sampai 30-40 ya. Lalu untuk skoliosis berat, umumnya tidak dapat diatasi dengan latihan, masas, modalitas, dan spinal brace. Nah, kalau misalnya udah berat ini perlu operasi. Jadi memang harus tulangnya dioperasi, diperbaiki, baru setelah itu, pasca itu ya baru fisioterapi, karena caranya dia bisa duduk, bisa berdiri dengan baik, tanpa masalah. Kayak gitu. Sudah, itu aja masukan saya tambahannya. Ada pertanyaan? Interupsi, Bu. Ya, Mila? Iya, Bu. Apakah kami bisa meminta PPT yang tadi Ibu terangkan? Boleh. Nanti saya kirim. Itu ya justru memang saya buat supaya nambahin materi teman-teman yang tadi. Jadi kalau kurang bisa dilihat dari situ. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Sudah asar. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukup rutin sampai di sini. Nanti kalau misalnya masih ada kira-kira kalian buka terus ternyata ada pertanyaan, nggak apa-apa, langsung WhatsApp aja. Baik, sampai ketemu lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.